Buto Ijo pernah dengar nggak permainan jalangkung? Apakah benar permainan jalangkung yang dari boneka kayu ini disusupi oleh makhluk-makhluk gaib? Mengelabui manusia. Apa efeknya buat manusia yang sering melakukan proses seperti itu? Saya ganggu. Anda ikuti? Ya. Tapi di situ mantranya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Itu apa maksud mantra itu? Tidak berpengaruh. Oh, tidak berpengaruh, hanya seneng aja hadir gitu. Saya hanya menyesatkan manusia. Jadi saya mau tanya, akibat terburuk selain kalian ikuti itu apa? Yang pernah Anda lakukan sama yang Bermain. jalangkung ini? Mati. Apa yang Anda rasakan? Senang, bahagia, luar biasa lah ya? Senang sekali. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kelana Masa masih bersama kami. Malam hari ini kami mencoba lagi-lagi untuk membuat suatu konten. Kali ini kontennya kalau nggak salah permainan tradisional Gus Iman ya. Insya Allah. Pemain tradisional ini banyak kita mainkan sejak dulu sampai sekarang. Tak bosan-bosan orang mempermainkannya, yaitu permainan jalangkung. Apakah benar di permainan jalangkung ini, apakah hanya permainan biasa ataukah ada disisipi dengan ruh-ruh gaib Gus Iman, atau jenis-jenis jin yang menyusupi daripada boneka jalangkung ini? Untuk itu kami tim Kelana Masa akan mengungkapnya. Kira-kira bagaimana Gus Iman permainan jalangkung ini? Memang jalangkung ini cukup unik ya. Permainan tradisional yang dari dulu sering ya dipakai oleh kalangan masyarakat, dan nampaknya memang ada hal gaib yang masuk dan menyusupi di permainan itu. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan mencoba menelusuri tentang itu ya, tentang jalangkung. Kita akan coba panggil makhluk yang mana tahu bisa terkait dengan permainan jalangkung, supaya kita mengerti bagaimana dan seperti apa sebetulnya. Seperti itu. Lagi-lagi menggunakan mediumisasi. Mediumisasi tentunya, insya Allah ya. Oke. Nah teman-teman di rumah jangan kemana-mana. Bagi yang penasaran untuk membuktikan jalangkung ini benarkah ada disisipi oleh sesuatu yang gaib Gus Iman ya. Nah, untuk itu mari ikuti video kami terus. Mediator siap. Assalamualaikum. 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 Bisa bahasa manusia? Sok. Dengan siapa ini? Tuijo. Buto Ijo. Dari mana Anda? Jauh. Jauh. Buto Ijo pernah dengar nggak permainan jalangkung? Sebetulnya permainan jalangkung ini permainan apa? Iya, duduk, tenang.
Ada perlu apa? Tanya seperti itu. Kita kepingin ngobrol tentang seputaran permainan jalangkung. Selama ini kan permainan jalangkung itu hanya dimainkan di sebuah boneka kayu. Tapi kan nggak pernah melalui tanya jawab begitu. Apakah benar permainan jalangkung yang dari boneka kayu ini disusupi oleh makhluk-makhluk gaib? Ya. Oke, begini pertanyaannya. Anda pernah ikut hadir di acara itu? Ya. Pernah ikut hadir. Apa yang membuat Anda terespon untuk hadir? Buat supaya manusia percaya. Oh gitu. Percaya. Biasanya orang yang melakukan permainan itu dan memanggil bangsa Anda dan kawan-kawan Anda tentunya, tujuannya itu apa? Apakah punya hajat tertentu atau bagaimana gitu? Ya. Dua hajat. Hajat apa contohnya yang pernah Anda dengar dan pernah Anda lihat? Calon nomor. Oh, Kalau masuk untuk meminta nomor lah seperti itu. Selain itu, Banyak. Mengetahui saya berbentuk apa, nama, terus dan lain-lain. begini, dalam permainan itu kan tidak menyediakan ritual atau sajian lah kita bilang, sesajen. Kenapa Anda terespon untuk datang? Memang dari dulu seperti itu. Sudah dari zaman dahulu. Kalau boleh tahu, mantra itu siapa yang menciptakan sehingga bangsa Anda kok terus mau datang ketika disebutkan mantra itu? Saya tertarik. Jadi kalau diucapkan mantra jalangkung itu dari jenis-jenis jin ini tertarik untuk hadir. Ya. Kenapa bisa senang dengan mantra itu? Mengelabui manusia. Salah satunya untuk mengelabui manusia. oke, dengarkan saya begini, ya. Tadi Anda sudah menerangkan beberapa hajat dan tujuan dari manusia yang melakukan proses jalangkung tersebut, ya. Pertanyaannya begini, nah, dari beberapa hajat tersebut, apakah ada yang Anda kabulkan? Ya. Oke, Anda minta imbalan atau bagaimana? Tidak. Tidak minta imbalan? Sukarela gitulah ya. Apa efeknya buat manusia yang sering melakukan proses seperti itu? Saya ganggu. Anda ikuti? Ya. Tapi di situ mantranya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Itu apa maksud mantra itu? Tidak berpengaruh. Oh, tidak berpengaruh, hanya seneng aja hadir gitu. Saya hanya menyesatkan manusia. Jadi ketika Anda menyerupi boneka kayu tersebut, apabila boneka kayu itu dicampakkan, Anda marah enggak? Marah. Sebabnya? Saya tidak suka. Tapi kalau yang bermain itu tiba-tiba ini ngetes gitu kan, tiba-tiba Anda masuk ke boneka kayu itu, dan yang memegang boneka itu ketakutan dicampakkan sehingga orang itu berlarian, itu apa efeknya untuk yang bermain itu? Saya akan ganggu dia. Diikuti? Ya. Begini, saat Anda mengganggu itu manusia yang melakukan proses jalangkung tersebut, apakah manusia ini tahu kalau Anda yang mengganggu atau bagaimana? Sedikit banyaknya tahu. Begitu. Gangguan seperti apalah yang Anda lakukan sama manusia ini? Saya akan tunjukkan diri saya.
kamu nampak-nampaki seperti itu. Gitu ya. Apa perwujudan Anda seperti itu? Jadi bisa mereka melihat Anda? Bisa. Bisa. Mana tahu dari penonton Ada yang penasaran dengan Jalangkung. ngobrol seputaran ini boleh. Buto hijau. Ya, buto hijau ya. Iya. Oh. Jadi kalau misalnya mantra itu nggak berpengaruh ya, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, itu nggak berpengaruh ya? Sebenarnya tidak. Jadi begitu datang kalian memang nggak dijemput, pulang nggak diantar, sebetulnya kalian nggak pulang, langsung mengikuti yang bermain itu. Ya. Berarti memang tujuan Anda cuma untuk membuat mereka percaya aja bahwa Anda hadir gitu ya. Ya. Dengan Anda hadir terus mereka terus bergantung sama Anda senang ya. Senang sekali. Saat Anda hadir di acara seperti itu, biasanya Anda sendirian atau bawa kawan-kawan yang lain? Bawa kawan. Bawa kawan. Jenis apa saja yang Anda bawa? Banyak. Kuntilanak. Ruah. Banyak lagi. Pocong bisa hadir juga di situ. Bisa. Apa pocong bisa nulis? Anda meragukan? Iya. Boleh Anda coba. Jadi Anda merasa mampu untuk mengabulkan apa yang dihajatkan oleh pemain Jalangkung inilah ya. Oke lah. Apalagi yang lain dari penonton mana tahu. Berarti Anda termasuk kategori yang bisa menulis ya? Bisa? Itu tujuan kan hanya untuk menulis. Tidak bisa berbicara. Ya, berarti memang ya teruji lah kalau Anda bisa menulis ya, bisa baca tulis ya. Jadi saya mau tanya, akibat terburuk selain kalian ikuti itu apa yang pernah Anda lakukan sama yang Bermain. Jalangkung ini? Mati. Pernah? Itu diapakan? Bisa tunjukkan diri saya. Lalu? Terus? Jika dia sedang bagian. Jadi Anda mengganggu waktu dia berkendara ya? Sebenarnya itu matinya karena ketakutan atau Anda sendiri yang mencelakainya? Ketakutan. Oh, berarti memang orang-orang penakut Gusiman. Jadi si makhluk ini menampakkan diri kepada pemain Jalangkung ini, efeknya dia ketakutan sehingga rawan terjadi kecelakaan saat berkendara bepergian seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi medianya selalu kayu yang anda masuki itu selalu kayu? Tidak. Tidak. Apa aja biasanya? Banyak. Salah satunya? Banyak yang penting bisa untuk menulis. Oh, nggak harus kayu itu ya? Oh, jadi seperti ini. Ini pernah juga permainan tradisional seperti orang yang meminta nomor. Kertas itu dilipat ke dalam, ada nomornya. Itu sebenarnya oknum dari bangsa Anda atau memang nomor itu bisa terbalik sendiri? Saya. Oh, dari bangsa Anda juga. Pernah kan, Gus, ada orang buat kepingin dapat nomor itu, Gus? Nomor togel atau Linting. nah, di linting nomornya itu di dalam, nanti ketika dibuka di luar. Itu oknum bangsa jin juga itu. Ya. Ya kalau misalnya pakai jalangkung kenapa ribet-ribet gitu? Jalangkung langsung tanya lagi, langsung dikasih nomornya. Iya, gitu ya? Ya. Apa ada yang berhasil dapat undian itu Anda kasih? Tidak. Jadi Anda cuman menyesatkan dia aja ya? Ya. Oke, begini pertanyaan lanjutan dari saya. Tenang, ya. Tentunya permainan Jalangkung itu Saya tidak suka di sini. kenapa? Di mana?
Kenapa nggak suka di sini? Kan bersahabat, hanya ingin bertanya, mencari informasi. Panas di Gusiman. Iya. Ngobrol lagi. Siap? Tenang dulu. Kurang nyaman kalau saya deket terlalu. Dia ngerasa apa? Ngerasa panas. Iya, ada hal-hal yang memang. Saya mau pulang. Mau pulang. Ya, kan ngobrolnya belum selesai. Ngobrol lagi apa dulu? Bentar lagi. Pertanyaannya kan belum selesai. Begini. Oke, kita kurangin dulu energinya biar Anda sedikit nyaman dulu ya. Oke. Begini. Jelangkung ini tentunya beberapa kali dilakukan oleh manusia. Anda pernah nggak mendatangi proses jelangkung ini yang dilakukan di luar negeri sana? Tidak pernah. Belum pernah lah ya. Belum. Ya. Karena pernah saya mendengar di luar negeri sana pun ada orang yang melakukan proses jelangkung seperti itu. Mungkin si Buto Ijo ini nggak terpanggil untuk ke sana ya kala itu. Oke, ngobrol lagi lanjut ya. Nah, Belum mau pulang kan? Pasti loh. ada yang lain? Kenapa? Ada yang kepingin masuk? Ya. Pocong? Saya tidak tahu. Oke, duduk lagi, duduk. Kira-kira kalau dia yang ingin masuk itu masuk gantian sama Anda, apa dia bisa menambah informasi tentang ini? Saya tidak tahu. Oh ya, berarti Anda aja lah di sini. Kita lebih ngobrol sama Anda. Duduk. Tenang. Begini pertanyaan lanjutan. Ke depan, kalau ada manusia yang melakukan proses itu, apakah Anda masih mau datang lagi? Tidak semua saya yang datang. Untuk Anda sendiri, kira-kira masih mau juga datang? Ya. Anda senang hadir di permainan itu ya? Berarti ada kenikmatan tersendiri ya? Ada. Oh, apalagi kalau misalnya orang-orang itu percaya ya. Apa yang Anda rasakan? Senang, bahagia, luar biasa lah ya? Senang sekali. Tapi begini, ya, Anda merasa senang. Tapi tadi kalau saya simak obrolan kita dari awal, tujuan Anda itu menjerumuskan manusia. Ya. Anda merasa hebat atau bagaimana? Ya. Iya. Apalah kehebatan yang bisa ditunjukkan? Cobalah. Kenapa? Ya kepingin tahu aja gitu kehebatannya. Begini, oke, kalau Anda nggak mau menunjukkan kehebatan Anda, ya udah nggak apa-apa. Cuma ngobrol dengan saya. Ya. Menjerumuskan manusia itu kan berdosa. Anda nggak takut dosa? Apa itu dosa? Oh, dosa Anda tak tahu ya. Dosa itu perbuatan makhluk, baik yang dilakukan oleh bangsa Anda, jin ataupun manusia, yang dimurkai oleh Allah, dilarang oleh Allah, maka akan berefek dosa. Seperti itu. Anda non-muslim? Ya. Iya. Begini, supaya Anda tahu tentang dosa, baiknya Anda masuk Islam saja, bagaimana? Nggak mau?
nggak mau masuk Islam. Kenapa nggak mau? Dah, jangan ceramai saya. Oh gitu. Nggak suka ceramah dia, Gus. Sebetulnya saya tidak akan menceramai kamu, cuma berbagi kebaikan. Tidak perlu. Tidak perlu. Coba tengok hati Anda. Ya. Hidup tidak cuma sekali. Ada pengadilan Allah nantinya. Itu nanti. Anda yakin pasti ada itu kan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi Anda mengatakan nanti. Ya. Maknanya dalam pemikiran dan batin Anda itu, Anda yakin sebetulnya itu ada pengadilan Allah. Ya. Masuk Islam sajalah, ya. Tidak. Seperti itu nggak mau. Jika Anda terus memaksa, saya akan pergi. Oh gitu. Oke. Sudah mengajak berulang, tapi Anda menolak juga. Saya tahu batasan. Islam tidak memaksakan kepada makhluk untuk memeluknya. Oke. Ya udahlah, kalau memang itu pilihan Anda, itu nanti resiko Anda pertanggungjawabkan kepada Allah tentunya. Ya. Oke. Untuk Jalangkung di mana? Udah cukup? Iya. Oke. Dah. Obrolan kita cukup sampai di sini saja ya. Nah, sekarang Anda boleh pulang. Ayo. Tapi nggak diantar ya? Kita bantu aja keluar saja, nggak usah kita antar. Apa yang Gus Iman lakukan tadi setelah Dengan oknum bangsa jin yang mengaku buto ijo itu tadi, dia kan mengaku sering mendatangi acara yang dibikin oleh manusia tentang Jelangkung. Tapi tujuannya tadi sudah mengaku untuk menjerumuskan manusia. Dia merasa puas dan merasa hebat. Ya, kita coba tawarkan untuk meluk agama Islam, dia tidak mau. Berulang kita tawarkan, dia pun tetap menolak. Ya kami hargai, ya, kita hargai, saya hargai. Karena memang Islam tidak memaksakan. Tapi sedikit untuk memberikan efek jerah kepada makhluk itu tadi, setelah kita keluarkan, kita sedikit lakukan sesuatu yang semoga ke depan harus dia pikirkan balik untuk mendatangi acara-acara seperti itu. Karena efeknya nggak betul, ya, nggak betul itulah. Iya. Karena dia menolak masuk agama Islam, yaitu hak dia. Ya, karena mungkin belum dapat hidayah. Itu saja yang perlu saya garis bawahi. Obrolan tadi dari bangsa jin tidak perlu kita percaya sepenuhnya. Ya, tapi setidaknya kita mampu mengambil dan menemukan hikmah dari apa-apa yang kita dengar dan yang kita lihat untuk bekal kehidupan kita. Dan yang terbaik, sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita, lengkapi dengan ilmunya, supaya kita tidak mudah diganggu dan dijerumuskan oleh bangsa setan, ya, jin-jin kafir khususnya. Ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Itu saja. Nah, teman-teman di rumah mungkin sudah tahu bahwasannya permainan tradisional ini mengandung kesesatan di dalamnya itu Siman. Nah, adanya unsur karena mistis. ada unsur jin-jin kafir di dalamnya untuk sengaja menyesatkan manusia. Dan apabila itu dimainkan, sebenarnya jin tersebut tidak pulang, tidak langsung, katanya kan pulang tidak diantar, katanya. Benar, sebenarnya keluar dari situ, tetapi untuk mengikuti para pemain itu tadi. Nah, jangan sekali-kali bermain jalangkung lagi Kusiman ya. Baiknya hentikan saja lah, tak usah diulang lagi. Oke, mungkin itu saja teman-teman di rumah. Ikuti terus video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.